Jadi Nikon Podcast ini tadi teman-teman sempat nunggu, jadi 15 menit sebelum acara dimulai kita akan persilakan teman-teman masuk. Nah, nanti pada saat sesi berlangsung jangan bingung kalau mikrofonnya nggak berfungsi karena memang sengaja di off-in karena jadi biar gua dan Marshall aja yang bisa on mic-nya supaya nggak tabrakan suaranya. Nah, jadi kalau nanti ada pertanyaan, ada yang mau ditanyain ke Marshall seputar eh, hobinya Marshall, seputar underwater, seputar apa aja boleh ditanyain di chat room langsung ke Sukimintio, ke gua. Nah, terus minta tolong kerjasamanya untuk bisa mengaktifkan kamera videonya supaya kita bisa interaksi dan kita bisa kenal. Nanti kalau misalkan ada yang nanya, oh yang mana orangnya bisa ketahuan muka yang mana supaya katanya kan nggak kenal maka nggak sayang gitu ya. Nah, jadi kita boleh mulai sesi podcast bersama Marshall malam ini. Nah, Bro, terus selama lu di Bali nih, kan ini kan sesuatu yang kita belum pernah alamin gitu ya. Pandemik corona ini sesuatu yang gue rasa nggak satupun orang di room ini pernah ngalamin sebelumnya seumur hidup mereka gitu, seumur kita. Benar. Nah, lu di Bali jadi ngapain aja sehari-hari ini? Sehari-hari makan, tidur, nonton, makan lagi. Enggak lah ya. Gitu lah, Wah, bro. Jadi bener-bener kayak di sini ya gue ya ngikutin anjuran pemerintah dan semuanya juga gitu ya. Maksudnya apapun yang emang gue butuh banget untuk keluar, ya gue keluar. Tapi kalau misalkan kegiatan-kegiatan yang biasa gue lakuin di outdoor, terus udah gitu biasanya kan gue orangnya nggak bisa diem banget gitu loh sebenarnya gitu loh. Gue suka kegiatan-kegiatan keluar ruang gitulah. Nah itu yang bener-bener gue bener-bener sampai detik ini agak lumayan kesal juga nih, lumayan frustasi juga. Bayangin yang biasanya kita keluar gitu kan, biasanya aktif, terus tiba-tiba kita kayak harus dikurung, bisa dengan ini dikurung lah ya, mengurungkan diri gitu loh. Nah itu agak lumayan gimana ya, agak lumayan harus beradaptasi juga sih. Tapi ya mau gimana lagi kan, supaya demi kebaikan bersama dan cepatnya masalah ini beres, ya jalan salah satunya sebelum vaksinnya keluar ya kita harus begini gitu loh. Iya kan? iya. Gitu. Nah, kalau gue sih penasaran sama kondisi di Bali kan, Balik. katanya kalau gue lihat di berita kan Bali Hmm, jadi sepi, terus pantai juga nggak ada yang datang. hmm. Apa itu kesadaran orang di Bali atau memang di Bali tuh ada yang jagain nggak boleh masuk pantai? Eh, kesadaran di sini juga kalau misalkan dilihat dari teman-teman, jadi kan di sini kan gue banyak teman-teman guide diving juga gitu ya, banyak yang emang semuanya Bali ini kan kerja di wisata. Terus di sini kayak misalkan orang-orang para layang pun yang gue suka main bareng, orang-orang diving di sini itu teman-teman gue memang dia juga eh, mensuarakan untuk stay di rumah sih sebenarnya. Tapi di balik itu kalau kita lagi ngobrol juga ya memang itu kan suatu mata pencarian di Bali ini benar-benar jasa pariwisata gitu kan. Nah di sini memang mereka juga berjuang banget gimana caranya supaya mendapatkan income, tapi ya mau gimana gitu kan. Saat ini kita lagi nggak bisa nih untuk jasa dan turis segala macam semua ditutup di sini. Tapi gue lihat ya mereka uh, berpikiran positif sih semuanya. Di sini bagusnya mereka berpikiran positif, terus mereka juga menyibukkan diri dengan masing-masing, apa yang mereka bisa lakuin gitu. Ada beberapa teman gue malah yang dia itu memang guide diving dan akhirnya dia balik lagi ke kampung untuk bercocok tanam gitu loh. Sampai segitunya gitu. Jadi benar-benar Hmm. benar-benar bisa menyibukkan diri lah. Menyibukkan diri daripada dia berdiam di rumah dan mungkin jadi stres karena biasanya aktif. Jadi kesadaran-kesadaran kayak gitu yang gue lihat di Bali masih oke sih sampai sejauh ini. Tapi kan kita nggak tahu ya sampai kapan masa ini bakal berjalan gitu loh. Kalau misalkan berkepanjangan, ya kita juga mesti lihat nanti gimana nih kondisinya lagi gitu. Tapi sejauh ini masih aman. Dan kalau tempat-tempat wisata di Bali sekarang benar-benar udah tutup. Dari semua pantai, di sini juga tutup. Dijaga juga, karena masih banyak turis yang stuck di sini. Turis stuck atau juga memang yang mereka memang udah stay di sini
Itu mungkin kadang-kadang masih ada yang pengen nyoba masuk ke pantai dan segala macam, tapi penjagaan di sini lumayan ketat sih. Kayak gue lagi di Berawa, di sini kan gue kayak cuma 5 menit ke pantai gitu, untuk mau lari aja, kayak kita udah kenal gitu sama orang sekitar gitu, gue pun nggak boleh untuk mencoba kayak bandel gitu, karena kosong kan, menurut gue kan kayak, gue mau lari, aman juga kan, karena nggak ada orang gitu ya, pantainya lagi kosong. Mereka juga tertib banget, emang nggak boleh. Jadi ya, sekitaran sini masih oke lah untuk penjagaan tentang virus-virus corona ini gitu loh. Gitu. Sekarang kan kalau gue lihat beberapa temen gitu ya, kayak misalnya kemarin kita ngobrol sama Gading gitu. Ya. Dia tuh ada saking dia mati gaya nih, dia kan tapi tetap pengen motret nih. Dia nyobain yang namanya virtual photoshoot tuh, kalau pernah dengar tuh. Kan lagi banyak ngetren tuh. Jadi kita dari rumah terus kita kontak siapa yang jadi Iya, model iya. kita, terus kita foto dari sini gitu. Iya. Itu bisa sesuatu yang bisa lu coba kali nanti. Iya, benar. Nanti lu jadi modelnya aja kali ya. Danu aja Danu. Jadi ya kalau gue ini bro, gue kepikiran kemarin Teh Marta Suherman tuh kan motretin ikan cupang tuh, ya kan? Itu kayaknya gue seru juga karena kan gue juga emang seneng motretin binatang-binatang gitu ya. Jadi gue kayaknya kepikiran gue pengen coba sih nanti itu. Gue bakal lihat ini. Ya benar. Tapi kalau seorang Marshall Sastra yang biasanya motret binatang-binatang laut, jangan ikan cupang, lu cari binatang lain. Ya. Iya. Nah, itu kalau lu sebelum lu cerita dikit dong, Shell, sebelum lu WFH nih, apa kesibukan lu? Jadi ya kesibukan gue itu memang sebelum WFH ini nggak jauh-jauh dari traveling sama kegiatan luar ruang, olahraga luar ruang gitu. Jadi gue selama 6 tahun terakhir kemarin, gue emang tergabung sama TV swasta, terus udah gitu gue jalan 6 tahun itu sama satu program traveling. Emang nih, program gue abis kemarin, gue sebenarnya di My Trip itu gue selesai di Desember kemarin. Nah, terus gue kemarin gue sempat liburan sebentar, udah gitu kita lagi nego-nego untuk acara baru nih sebenarnya nih bro, curhat dikit. Tapi gara-gara corona ini jadi mundur lagi gitu. Tapi nggak jauh-jauh lah, kesibukan gue pasti ya berhubungan sama alam, terus kegiatan-kegiatan yang gue suka olahraga adventure. Nah itu gue demen banget deh ngelakuin hal-hal yang kayak gitu loh. Jadi itulah nggak jauh-jauh dari situ. Kalau kegiatan yang utamanya ya, di lain yang sisi-sisi lainnya yang kadang-kadang tapi nggak rutinitas gitu loh. Lu kan tadi bilang kan lu hobinya adventure gitu. Mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu nih hobi lu apa. Sebenarnya kan lu sempat cerita ke gue lu seneng skydiving lah, seneng apa gitu. Apa aja sih sebenarnya lu selain kegiatan lu di My Trip gitu ya, kesukaan lu yang ekstrim itu apaan aja? Yang ekstrim ya. Jadi awalnya itu gue diver. Waktu pertama kali itu gue suka olahraga. Olahraga diving itu dulu terkesan ekstrim, tapi sekarang karena Indonesia ini udah banyak banget dive site yang bagus-bagus dan semua orang tahu, olahraga diving ini bisa dibilang tidak terasa seperti olahraga ekstrim lagi. Jadi olahraga rekreasional. Tapi kalau misalkan kita ngelihat olahraga itu, sebenarnya kalau tidak dilakukan sesuai prosedur, itu akan menjadi suatu bahaya yang besar. Jadi menurut gue itu adalah tetap olahraga yang ekstrim gitu. Nah, setelah diving, gue nyoba skydiving dulu abis itu. Jadi gue syuting di New Zealand, gue tandem, bro. Gue masih tandem tuh, maksudnya tandem itu gue merasakan yang namanya olahraga terjun payung atau skydiving ini, tapi masih didampingin sama orang di atas gue. Jadi gue hanya merasakan sensasinya terjun dari pesawat, terjun bebas, tapi masih dikontrol sama instruktur yang ada di atas gue. Jadi kita berdua, kita tandem. Nah, waktu gue nyobain itu, nggak tahu kenapa, gue tuh dulu orangnya penakut banget loh sebenarnya. Gue orangnya penakut tinggi itu gue takut. Segala macam tuh gue takut, tapi nggak tahu kenapa dalam hati gue tuh kadang-kadang, masa gue takut sih?
Terus kalau gue takut, lo tau nggak gue ngapain? Gue nonton video Red Bull yang cewek-cewek itu pada terjun-terjun. Cewek-cewek itu kan pada terjun-terjun gila-gilaan tuh kan. Gila-gilaan, oh gila masa gue kalah sih sama kayak gini-ginian. Akhirnya gue bukan memberanikan diri, tapi emang ada kepingin rasanya, gue pengen terjun sendiri nih. Gue pengen banget terjun sendiri. Dulu, yang gue tahu itu, belajar paling dekat di Asia itu di Thailand. Tapi, gue udah coba tuh kontak ke Thailand dan segala macam. Ternyata, jadi, sesuatu olahraga yang berhubungan sama alam itu, kita harus tergantung dengan alam buat ngelakuin olahraga itu. Jadi kalau misalkan harusnya olahraga itu, kalau kita belajar untuk solo skydiving itu, acceleration free fall namanya, itu kita bisa complete 9 jam. Jadi 9 kali jam, kalau lo bisa ngelakuin di setiap jamnya itu, di setiap loncat ya, di setiap lo terjun itu, semuanya skill-nya lo bisa lakuin, lo bisa lulus. Tapi kalau cuaca mendukung. Jadi lo datang ke sana nih, ke Thailand, instruktur lo bilang lo nggak boleh terbang. Karena cuacanya nggak mendukung gitu. Jadi kan gue pikir, wah waktu itu gue juga lagi masih sibuk-sibuknya di program, jadi kan gue nggak bisa fleksibel banget gitu loh waktunya. Akhirnya gue pending dulu. Dan ternyata di Indonesia itu udah ada, tapi gue nggak tahu. Untuk belajar. Itu ada di Pangandaran, di Nusa Wiru namanya, itu airport untuk Susi Air, kalau misalkan ada yang pernah dengar tuh, Pangandaran. Jadi airport itu cuma melakukan 1 kali penerbangan, 2 kali, jadi pagi dan sore Susi Air aja untuk ke Pangandaran. Jadi di tengah-tengah itu bisa dipakai terbang dan dipakai untuk latihan. Jadi kalau ada yang mau latihan skydive, bisa di sana tempatnya gitu. Yang latih itu dari angkatan-angkatan tentara di Indonesia gitu loh kalau sekarang. Jadi maksudnya kadang-kadang polisi lagi latihan untuk penerjunan, kita bisa join untuk pesawatnya mereka. Udah gitu angkatan laut lagi latihan, kita bisa belajar juga bareng sama mereka dan kita bisa dapat lisensi untuk terjun solo. Dan akhirnya gue ngambil kelas itu waktu itu di sana di Nusa Wiru, dan akhirnya ya udah gue jadi bisa terbang sendiri, gue bisa solo skydiving gitu. Jadi gue habis scuba diving, gue cobain skydiving. Nah, terus gue ini jadi ketagihan sama yang namanya terbang-terbangan di udara nih. Tapi di Indonesia itu untuk sipil kayak gue, untuk mau terjun sendiri itu di Indonesia agak sulit. Karena banyaklah birokrasi kalau misalkan kita mau ikut penerjun angkatan untuk latihan, itu juga sebenarnya birokrasinya kita juga harus begini, agak ribet. Nggak seperti kayak di luar negeri, kalau kayak di Dubai, di Amerika gitu kan, memang dia ada kayak commercial drop zone. Jadi kalau kita mau loncat, kita udah punya license, kita tinggal datang ke sana, kita bisa terjun gitu loh. Nah di Indonesia belum sampai kayak gitu. Makanya karena gue ketagihan sama main parasut, terbang-terbangan gitu, akhirnya gue ngambil paralayang atau paragliding di situ. Jadi paragliding tetap menggunakan parasut, tapi parasut itu sudah berkembang dan maksudnya lebih enak lah untuk kita menikmatin keindahan alam Indonesia dari atas gitu loh. Akhirnya gue ngambil. Adrenalinnya kan beda dong antara skydiving sama ginian. Benar, beda banget. Kalau misalkan skydiving itu kan lo ada free fall-nya itu, dan habis itu lo mengembangkan parasut, tapi parasutnya dia itu cenderung memang langsung turun ke bawah. Jadi lo memang di atas itu lo lebih merasakan adrenalinnya waktu lo free fall-nya itu. Gitu. Kalau paralayang memang lo sudah di atas dan lo menikmatin alam aja dari atas gitu loh. Tapi gue enjoy banget sih sama yang namanya paragliding itu gitu loh. Dan tempatnya di Indonesia tuh banyak spot untuk paragliding. Jadi lo bisa ke Malang, lo bisa terbang, di Bali lo bisa terbang, di Puncak lo bisa terbang, di Sumedang bisa terbang. Jadi di mana-mana tuh bisa terbang. Dan untuk pelatihannya pun biayanya lebih murah untuk paragliding, dan maksudnya bisa banyak orang yang
tertarik lah pasti kalau terbang paragliding itu sangat menyenangkan gitu loh. Jadi itu yang sekarang gue lagi kalau nggak diving ya paragliding gitu. Sekarang ini gitu Nah, gue bro. penasaran sama si skydiving. Bukan berarti gue mau nyoba, gue nggak bakal mau nyoba juga sih. Tapi Ya, dan gini, Dion tuh kalau nyoba kalau tuh. diam, Dia nyoba, dia waktu syuting bareng gue, dia pernah loncat juga di Nusa Wiru itu juga. Dia loncat bareng gue. Bukan gue nggak yang bawa bakal ya, juga. maksudnya tandem. Gitu. Nyerah dia habis Lo, itu. lo kalau lo nyoba satu kali, lo pasti, oh ternyata seenak itu ya, gitu. Tuh. Mungkin kalau lo lagi, mungkin kalau misalkan lo nanti lagi jalan-jalan ke mana kan, biasanya lo juga suka traveling ke luar negeri dan segala macam. Kalau misalkan ada tempat itu, seumur hidup satu kali ya lo harus coba bro. Nah, ya Pak, kalau kalau dari kita keluar dari si pesawatnya sampai kita benar-benar landing tuh total berapa lama sih, berapa menit? Sebenarnya kalau misalkan kita free fall-nya itu dalam waktu beberapa detik aja. Tapi kalau sampai ke darat, itu kita udah tergantung sama besarnya parasut yang kita pakai. Kalau kayak gue student gitu ya, itu parasutnya itu harus lebih besar. Bisa dibilang lebih lebar lah. Karena untuk akselerasi dan segala macamnya itu tidak terlalu agresif gitu loh. Karena kita masih student kan. Jadi itu bakalan lebih lama. Jadi pada waktu lo melayang di udaranya juga lebih lama sampai ke darat. Tapi kalau misalkan free fall-nya itu ya kira-kira mungkin kita terjun itu bisa dari tergantung pesawatnya, biasanya kita terjun di 10.000 kaki atau di 15.000 kaki. Nah itu kalau misalkan di Indonesia karena kebutuhan karena kelengkapan pesawatnya itu yang biasa dipakai untuk sipil belum ada oksigen di dalam pesawatnya, kita hanya boleh terjun dari 10.000 kaki. Tapi kalau misalkan kita ke luar negeri, biasanya dia siapin untuk 15.000 kaki. Jadi waktu pesawat itu lagi climbing, setelah 10.000 kaki, kita biasanya harus pakai bantuan oksigen. Sampai dia climbing ke 15.000 kaki, baru nanti kita siap-siap kita untuk terjun gitu loh. Nah, di 15.000 kaki otomatis free fall kita juga lebih lama dibanding yang 10.000 karena ketinggiannya beda. Tapi sekarang di Indonesia, kalau lo pernah dengar, sekarang udah ada yang namanya indoor skydiving tuh. Yang dia di wind tunnel namanya. Nah Iya. itu kadang-kadang orang suka takut kan, dia bilang, wah gila nih gue loncat dari pesawat gitu loh. Tapi sebenarnya pas lo udah melayang, itu sebenarnya nggak bahasa ininya tuh, bahasa gampangnya biasanya kalau kita loncat dari tinggi, kita kayak nyet, Jantung ketinggalan gitu. kayak GIG itu kan jantung ketinggalan lah gitu ya. Sebenarnya nggak gitu. Makanya dibilang diving, skydiving. Sama aja kayak scuba diving kita melayang, cuman kita melayang di udara. Cuman memang cara berpikir kita memang dari awal itu memang kita udah dilatih waktu ground training di bawah. Nah, jadi sebelum kita boleh terjun itu kan kita ground training di bawah tuh lama banget. Gimana kalau misalkan parasut kita nggak kebuka? Gimana kalau parasut kita twist, kayak melintir? Nah itu kita semua diajarin semuanya itu di dalam di darat dulu. Simulasinya di darat sampai kita benar-benar kita nggak boleh mikir lama untuk melakukan suatu kegiatan yang emergensi gitu loh. Nah itu yang menjadi tantangan. Jadi lo kalau misalkan itu benar-benar mesti olahraga yang mesti benar-benar fokus dalam beberapa detik lo harus memutuskan kalau lo terjadi sesuatu di udara gitu loh. Nah itu yang kadang-kadang kalau gue mikirin itu kadang-kadang besoknya gue mau terjun malamnya gue nggak bisa tidur bro. Jadi kayak gue kepikiran itu, tapi instruktur gue selalu bilang gini, ketakutan itu harus tetap ada dalam ngelakuin suatu kegiatan ekstrim. Karena kalau ketakutan itu udah nggak ada, diri kita udah nggak jadi waspada lagi gitu loh. Nah jadi itu kayaknya berlaku, gue bisa memperlakukan itu ya di segala aspek kehidupan ya. Maksudnya kita harus selalu waspada dengan apapun yang akan terjadi gitu loh. Kalau kita terlalu loose, kita terlalu udah sering melakukan hal itu dan kita akhirnya meremehkan segala macam situasi apapun, itu akan menjadi bahaya buat diri kita masing-masing kan. Jadi itu yang menjadi buat pelajaran gue waktu gue melakukan olahraga ini, oh iya, emang kita harus takut itu harus selalu ada sih. Supaya kita tetap waspada gitu loh.
gitu. Oke. Nah, sekarang gue pengen bahas tentang scuba diving. Lu Oke. udah berapa tahun lu menggeluti diving ini? Kalau scuba diving itu dari gua 2006 kayaknya. Iya 2006. Gua udah mulai. Jadi waktu itu gue lagi syuting. Gue inget banget waktu itu gue lagi syuting sama Ran sama video klipnya Ran di ini Labuan Bajo. Dulu Labuan Bajonya belum terlalu Sampai sekarang lah ya. ramai sekarang gitu loh. Nah itu gue dulu gue suka ke pantai tapi gue belum kepikiran tuh sama yang namanya diving. Nah manajernya Ran si Vino ini itu diver banget. Nah dia cerita tentang nunjukin gue video diving setiap kali gue lagi break segala macam, ini tempatnya ini keren banget sih kayak gini. Pulang dari sana sampai Jakarta gue langsung ngambil kelas diving bro. Langsung gue ngambil kelas diving dari situ tuh udah deh gue suka banget sama diving, gue kemana-mana trip. Baru dari sering diving itu dan gue posting di Instagram juga. Nah, program travel akhirnya kontak gue. Nah, di situ juga tuh awalnya kenapa gue bisa masuk ke acara traveling. Sebenarnya gue dari diving itu. Jadi diving itu gue udah sosial media kan sekarang kan benar-benar kuat banget ya untuk influence apa-apa gitu dan mereka melihat sesuatu dari sosial media. Dia juga melihat dari Instagram. Gue suka diving, akhirnya gue diajak meeting. Dan kebetulan waktu itu program ini memang lagi kepingin mendalami diving. Nah, pas di diving itu, pada saat itu gue udah dive master waktu itu. Jadi kayaknya pas nih untuk mereka. Gue juga maksudnya bukan menggurui gimana di situ, enggak. Cuman maksudnya mereka punya tim yang tidak terlalu mengerti soal diving ini. Akhirnya gue masuk deh di My Trip, dan akhirnya gue mencoba untuk belajar bareng-bareng sama mereka gimana sih cara diving yang benar, yang enak dilihat, semuanya. Jadi kita sama-sama. Di situ sih awalnya gue masuk ke My Trip itu gitu loh. Oh, berarti bisa dibilang ini awal mulanya lu masuk ke entertainment juga dari sini nih berarti ya? Kalau entertainment yang sebelumnya itu bukan hosting, ya kayak iklan atau sebenarnya kan gue dulu awalnya gue lulus dari kuliah itu kan sebenarnya kan gue kerja di desainer interior nih, kerja Lu sendiri di kuliah desain? desain. Gue di lulusan desain interior. Gue sempat 2 tahun gitu deh gue ngerjain interior gitu. Nah tapi emang bisa dibilang ya passion gue suka jalan-jalan nih. Gue suka jalan-jalan dan gue suka di alam. Ya akhirnya berjalan terus seperti itu ya kan, kayak gue ngelihat postingan lo gitu tadi ya kalau nggak salah, pekerjaan yang mau jadi hobi itu kan, hobi yang menjadi pekerjaan itu kan enak banget ya. Wah, itu Seru blessing banget sih. ya, Ya. blessing banget yang sesuai sama passion lo. Jadi akhirnya pelan-pelan waktu itu gue masih kerja di interior sedikit, tapi gue syuting karena waktu itu syutingnya belum terlalu sepadat kemarin-kemarin ini gitu loh. Akhirnya abis itu ya udah, karena gue udah full di situ selama 6 tahun juga, wah ini gue udah gak kepegang nih. Ya udah akhirnya adek gue memang arsitek, jadi gue bisa waktu itu bisa peralihannya bisa enak sih, maksudnya ada yang mega kerjaan-kerjaan yang potensial klien yang pada waktu itu masih ada, jadi dipegang sama adek gue pada waktu itu gitu. Tapi ya sekarang gue sangat enjoy sama apa yang gue lakuin sih. Di sekarang-sekarang ini kayak lo bilang, pokoknya hobi yang menjadi pekerjaan itu udah benar-benar enak deh rasanya. Iya, banget, banget. Karena itu gue rasa sih, gue sempat ngobrol sama beberapa orang kayak, kalau kita bisa punya kerjaan yang memang adalah hobi kita, itu benar-benar udah blessing sekali. Gitu. Iya gitu Jadi loh. kita kerjainnya bukan hanya kerja doang, tapi kita benar-benar bisa kerja dari hati kan. Passionnya Iya, emang di situ banget gitu. benar. Nah, ini gue sambil bacain pertanyaan ya, bro ya. Oke. Ini buat teman-teman yang mau nanya boleh langsung ketik ke chat room langsung ke gue ya. Ini ada pertanyaan dari Roland Andika. Oke. Menurut lu dive spot mana yang paling keren di Bali dan di Indo? Di Bali dan di Indo ya. Kalau misalkan di Bali itu banyak sebenarnya gitu loh, tergantung. Sebenarnya di setiap dive site itu menurut gue
lo mau lihat apa nih di tempat diving yang lo mau tuju gitu loh. Misalkan kayak lo mau lihat shipwreck misalkan di Bali. Jadi kalau di Bali ini sebenarnya menurut gue termasuk hal yang lengkap lah. Termasuk hal yang lengkap di dive set yang ada di Bali. Misalkan lo mau lihat shipwreck. Shipwreck itu jadi kapal yang karam. Jadi di Tulamben itu memang ada itu kapal kargo waktu Perang Dunia Kedua kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu uh, dia hancur di situ. Terus waktu Gunung Agung meletus berapa waktu yang lalu itu dia terhempas lebih mendekat ke darat gitu loh. Jadi di situ kita bisa explore Tulamben Wreck itu nggak usah pakai boat, tapi kita bisa yang namanya langsung nyemplung dari pantai, diving, terus ketemu sama kapal itu. Jadi sangat menyenangkan sih sama diving di situ juga, maksudnya untuk yang beginner sampai yang udah advance pun suka lah untuk diving di sana. Nah, terus ada lagi kalau yang suka makro, ngelihat binatang-binatang makro itu. Kalau misalkan di Tulamben juga tuh, cuman beda spot. Di situ kita bisa ngelihat macam-macam binatang-binatang makro, binatang-binatang kecil yang ada di laut gitu loh. Nah, itu yang gue suka foto-fotoin juga gitu loh. Nah, terus kalau misalkan lo mau ngelihat lagi koral di Bali ini, lo bisa ke Menjangan. Menjangan itu juga sangat bagus untuk koralnya di sana masih warna-warni kalau pas visibility-nya. Visibility itu maksudnya jarak pandang waktu lo diving itu masih clear gitu. Lo bisa dapetin koral-koral yang bagus. Nah, terus di Bali ini, kalau misalkan kalian memang diver atau kalian tahu binatang laut, ada yang namanya ikan mola-mola. Ikan mola-mola itu ikan yang ada musimnya, mereka datang, itu kita bisa lihat di dive set di Bali gitu loh. Khususnya di Crystal Bay, di Nusa Penida gitu, kalau lagi... Jadi binatang ini memang suka banget sama temperatur air yang dingin. Jadi pada waktu Australia lagi winter, biasanya bukan biasanya pasti perairan di Bali ini ikut dingin. Nah di situ ikan itu biasanya suka naik ke atas dan menampakkan diri. Nah biasanya di bulan Agustus, September, Oktober itu orang-orang dari diver dari mancanegara dari mana-mana itu datang untuk ke Bali untuk dia melihat si ikan mola-mola ini. Jadi kalau misalkan ditanya dive site yang mana, itu dive site tuh bagus-bagus semua gitu loh. Tergantung kita mau lihat apa. Tapi kalau gue prefer banget untuk diving di Indonesia, kalau tadi ditanya, gue suka banget sama timur sih. Gue jatuh cinta banget sama Misol. Jadi gue udah 2 kali ke Misol itu. Misol itu Papua Barat. Jadi kita dari Sorong, terus kita naik kapal lagi, liveaboard, kita tinggal di kapal selama seminggu, terus kita bisa ke dive site yang ada di Misol itu. Dan itu keren banget sih. Cakep banget. Gitu. Nah, kalau awalnya nih lu tadi kan diving itu sudah dari 2006 kan tadi kan? Ya, 2006 2007 lah ya. Dari 2006. Nah, itu pasti kan kalau gue dulu pernah ikutan diving itu, kalau awal-awal itu jangankan mau motret nih, ngatur mau napas aja susah, mau gerak aja susah gitu. Nah, awalnya lu bisa masuk ke foto, lu bisa suka foto tuh awal ceritanya gimana sih? Jadi gini, emang biasanya mungkin beberapa instruktur gitu yang ngajarin orang untuk diving juga biasanya kan sekarang pasti orang diving di semua tempat lah ya, misalnya kita trip di darat, trip di laut, pasti mereka kepingin ada sesuatu yang diabadikan gitu ya. Banyak orang yang dia baru belajar, terus dia kepingin bawa kamera nih ke dalam air. Nah itu sebenarnya kalau menurut gua dan menurut teman-teman gua mungkin sepakat juga, mungkin itu belum waktunya yang pas. Misalkan kita baru belajar diving, terus kita mau pegang kamera. Karena kenapa? Karena yang namanya kita baru belajar untuk diving, yang biasanya namanya tuh open water class diving. Nah itu kita akan masih bingung sama yang namanya alat-alat yang nempel di badan kita gitu. Ini untuk apa? Terus yang lainnya itu ini kegunaannya untuk apa? Jadi kita
belum refleksnya itu pasti kita masih mikir untuk alat-alat yang ada di badan kita. Ditambah lagi kita harus bawa kamera yang segede gitu loh untuk masuk ke dalam air. Jadi memang agak kurang pas sebenarnya kalau misalkan untuk baru belajar terus pegang kamera. Nah, kenapa gue bisa suka sama underwater fotografi? Pada waktu itu gue ini diving nggak pernah bawa kamera, cuman ya bawa kamera paling action cam aja gitu ya, nggak bawa kamera profesional untuk foto gitu loh. Nah di situ gue diving terus ngelihat karang dan segala macam, dan pas banget sama kerjaan gue itu kan memang kerjaan gue waktu itu traveling dan sering banget Indonesia ini kan banyak spot-spot laut dan spot-spot diving yang bagus-bagus, jadi gue diving tuh sering banget, dan itu gue merasa udah mulai kebosenan gitu loh untuk gue diving, karena gue ngelihatnya itu-itu aja. Wah asik juga nih, kalau misalkan gue kayaknya gue belajar foto yang benar, bukan cuma sekedar dengan action cam aja, tapi foto yang benar-benar bagus lah. Gue nggak bilang foto gue sekarang bagus banget, tapi gue juga nggak bilang foto gue jelek banget gitu loh sekarang, jadi standar-standar aja. Tapi itu yang kayak apa? Kenapa gue waktu itu bisa foto dan gue memulai dari underwater fotografi gitu. Nah, ini ada pertanyaan, kalau misalkan lu nyebur begitu, Hmm. gear-nya apa sih biasanya yang jadi andalan lu tuh? Maksudnya nyebur, ini gear yang kita pakai untuk Oh, diving gear atau buat motret. buat motret? Jadi kalau misalkan eh ini selain kamera yang kita biasa pakai, apapun itu kameranya, kita kan harus menggunakan housing tuh namanya. Jadi kamera itu kita masukkan ke dalam housing underwater supaya kita bisa menggunakannya di dalam air. Nah Setahu gua setelah housing lebih mahal dari kameranya ya. asli bro, jadi jadi kadang-kadang bukan kadang-kadang sih, emang kebanyakan gitu. Jadi housing itu biasanya lebih mahal dari harga kameranya, atau kira-kira sama lah sama harga kameranya itu. Nah setelah housing itu juga macam-macam. Maksudnya ada beberapa merek dari yang bisa dibilang dari semuanya mungkin bagus ya, semua merek, cuman kan kadang-kadang ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi kita bisa pilih sesuai sama budget dan sama menurut kita kelebihannya housing itu gitu loh. Setelah housing kita juga maksudnya kalau misalkan kita pakai kamera profesional itu misalkan otomatis kayak misalkan gue mau motret makro, gue pakai Nikon 105 gitu ya. Nah, kalau misal itu juga portnya di housing itu juga beda kalau tiba-tiba lo mau motret wide. Jadi lo mesti ganti lagi tuh. Jadi lo mesti punya housing, terus namanya dome port sama macro port. Kalau misalkan lo mau motret di dua itu. Terus udah gitu ada yang namanya strobe. Strobe itu sebenarnya flash kanan kiri, lo bisa pakai satu, bisa pakai dua, tapi biasanya orang pakai dua untuk itu ya seperti flash yang ada di dalam air gitu sih, supaya lo dapetin pencahayaan yang bagus. Sama habis itu ada arm itulah, arm yang memang untuk megang si housing itu. Jadi kalau misalkan lo bisa lihat kalau lo browsing gitu lah, lo browsing underwater housing fotografi, biasanya dia keluar tuh kira-kira bentuknya akan seperti itu. Kalau merek dan lain-lainnya itu sangat beragam, tergantung kita mau pilih yang mana. Gitu. Selain itu Nah, ya otomatis selain kamera, ya itu peralatan-peralatan diving aja sih, yang supaya kita bisa napas dalam air, supaya kita bisa bergeraknya enak di dalam air. Gitu. kalau orang beginner, katakanlah orang udah ngerti diving gitu ya, terus dia mau mulai masuk ke underwater fotografi. Nah, menurut lu range budget berapa sih yang perlu disiapin untuk bisa motret di dalam air? Di luar kamera, ya include kameranya dah, include Di luar kamera, lensa sama housing dan lain-lain, kira-kira sekitar berapa? sebenarnya ya
sekarang berapa sih itu harganya? Sekitar 3.000-an ya kali ya, 3.000 USD untuk 3.000 ya, 3.000-an lah untuk housingnya aja gitu ya misalkan. Kalau misalkan kayak gue ngomong yang gue tahu lah, misalkan kayak gue pakai 850 untuk apa underwater gitu ya. Jadi biasanya range untuk profesional kamera housingnya itu around 3.000-an lah. Untuk housingnya untuk profesional kamera DSLR seperti kayak gitu. Kalau misalkan biasanya mirrorless gitu karena dia porsinya lebih kecil, dia akan sedikit lebih murah lah untuk harga housingnya, tapi kira-kira around segitulah. Kalau misalkan mau untuk housingnya ya, untuk itu. Jadi kira-kira ya lo Sama mungkin lensa, sama kamera mungkin 100 kali ya? iya bisa segituan bro, 100 ya. lebih ya. Nah, Gitu. kalau dari pengalaman lu nih, motret underwater itu antara pakai SLR sama pakai mirrorless gitu, ada bedanya nggak sih rasanya di dalam? Nah, kalau gue jadi gue sempat cobain beberapa merek kamera dan akhirnya gue nyangkutnya sama Nikon gitu ya intinya. Ini gue bukan karena gue kenal Kimin, tapi gue emang sebelumnya Nah, gue pakai Nikon personal. gitu kan. Jadi jadi gue ada rasa berbeda sih dari fokus dan segala macamnya itu dengan hosting yang merek yang sama, terus magnifier yang sama, terus gue pakai DSLR ini si D850 ini gue merasa ini tajam banget gitu loh gambarnya untuk foto. Dan memang itu juga diakuin sama teman-teman gue yang dia lagi pakai kamera lain. Habis itu dia cobain, gue kasih coba, ini lo coba foto pakai ini deh. Apa gue doang perasaan gue, apa gimana? Tapi memang mereka bilang berbeda gitu loh. Dengan gue yang pakai ini, gue suka hasilnya memang lebih tajam aja sih bro. Gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Har. Lu Mm-mm. pernah ada pengalaman menakutkan nggak pada saat nyelam? Misalkan Mm-mm. ketemu hiu, barakuda, atau yang lain-lain. Nah, itu gimana caranya mengatasinya? Justru hiu, barakuda gitu-gitu tuh justru kita cari sebenarnya waktu kita diving. Maksudnya hiu itu yang ada di Indonesia biasanya coral shark ya. Jadi maksudnya kayak white tip, black tip, itu mereka bukan spesies yang ganas kayak great white shark dan yang nggak ada di Indonesia ini. Jadi sebenarnya mereka itu juga takut sama kita. Jadi mereka juga akan kabur kalau misalnya kita deketin. Tapi justru ya kita emang kepengen banget ngelihat itu gitu loh. Kayak misalkan ada satu spesies hiu yang namanya hammerhead shark. Itu biasanya mereka akan schooling di daerah Banda, di Laut Banda, di Banda Naira sana. Nah itu biasanya orang di bulan-bulan tertentu mereka akan trip ke sana untuk ngelihat si schooling hammerhead shark ini gitu loh. Karena itu keren banget dan banyak orang mau mengabadikan video, foto dan semuanya itu di Banda Naira itu gitu loh. Jadi justru kalau misalkan ditanya takut apa enggak, justru kita cari dan maksudnya jarang sih orang yang di Indonesia yang maksudnya diver, bukan jarang kayaknya gue nggak pernah denger yang digigit ikan hiu sama di sikat barakuda gitu, enggak sih. Kan waktu itu lu pernah cerita ke gue kan kayak kalau kita ketemu binatang gitu malah si hiunya malah yang takut sama kita ya. Ya, betul. Karena kalau kita recreational diving, itu kan kita masih mengeluarkan gelembung tuh kalau misalkan orang pernah ngelihat diving, kita menghirup nafas dari regulator, terus kan gelembungnya kan keluar kan. Nah, itu binatang air itu terganggu sama hal itu gitu loh. Itu bukan, ibaratnya bukan temennya dan bukan senyawanya yang hidup di dalam air lah. Jadi itu mereka pasti kabur kalau misalkan kita itu dengan kita menggunakan alat recreational diving itu yang regulator normal itu, kita emang agak susah untuk mendekati binatang-binatang di laut. Tapi kalau misalkan kita ngelihat video-video di luar atau orang-orang yang bisa dekat banget sama binatang itu, either dia free dive, jadi dia tidak menggunakan alat, atau dia menggunakan alat yang namanya rebreather. Jadi rebreather itu, ini sih agak teknis banget, rebreather itu pokoknya tidak mengeluarkan gelembung karena sirkulasinya diputar lagi di dalam mesin yang ada yang kita bawa gitu loh.
Jadi nggak ada gelembung yang keluar Jadi ke ada itu ya. gedung yang keluar. Dan rata-rata videografer dan fotografer yang bisa deket banget itu mereka biasanya diving pakai alat itu gitu. Hmm. Gitu. Lu kan dive master nih, ya bro ya. Hmm. Hmm. Nah ini ada yang nanya kalau belajar dari lu nih, lo open atau gimana nih? Jadi kalau untuk gue mengeluarkan license, gue harus menjadi instruktur dulu. Jadi kalau gue boleh jelasin singkat, diving itu pertama kali kita belajar diving itu itu namanya open water class. Setelah lo lulus open water, lo ngambil kelas yang namanya advance. Setelah advance, lo ngambil yang namanya rescue. Nah, setelah rescue, itu lo ngambil, baru lo bisa jadi dive master. Nah, setelah dive master, ini di dive master ini lo tidak boleh mengajari orang, tapi lo boleh nge-guide. Kalau lo mengerti betul dive site itu. Jadi lo boleh nge-guide orang, jadi lo boleh bawa tamu, dan lo boleh melakukan membuka trip. Jadi lo udah boleh masuk ke bisnis diving gitu loh, kalau lo menjadi dive master. Tapi kalau lo untuk mengajar, lo harus menjadi instruktur. Nah, gue ini sekarang kelas instrukturnya gue udah ambil semuanya. Cuman gue belum ujiannya aja. Jadi kalau gue udah sampai ujian dan gue beres, gue lulus, jadi gue baru bisa mengeluarkan izin untuk melatih orang untuk menjadi diver. Nantilah kalau misalkan gue udah bisa ngelatih, boleh. Kalau misalkan mau diving, kontak gue, nanti gue ajarin. Gitu. Ya, oke, siap. Nah, terus ada pertanyaan lagi, kalau arus bawah laut, nah itu gimana cara lu mengatasi arus bawah? Arus bawah laut itu jadi nanti di advance itu kita akan diajarin yang namanya drift diving. Sama drift diving itu jadi kita ngikutin arus, ngikutin arus, atau gimana caranya kita nanti berlindung di misalkan di karang, kalau arus terlalu kencang, itu nanti ada pelajarannya di situ. Dan maksudnya kalau misalkan, biasanya kan kalau kita diving, kalau misal guide lokal bilang, misalkan kita lagi di Misol gitu ya, mereka selalu arus akan pindah dulu. Kita pindah dulu ke spot lain, nanti baru kita balik lagi kalau misalkan arusnya itu udah berubah gitu loh. Jadi memang harus harus mendengarkan lah. Kalau arus kencang banget ya otomatis kita jangan turun gitu. Oke. Nah, sekarang lu ada fotografer yang jadi idola lu, yang jadi role model lu, mau internasional ataupun lokal? Oke. Fotografer di underwater ya. Gue suka, kalau di luar dari Malaysia gue suka Imran Ahmad. Dia Nikon shooter juga tuh. Imran Ahmad, ya gue suka ngelihat juga kadang-kadang dia suka foto white-nya bagus. Gue suka ngelihat gimana caranya juga dia teknik dia ngambil. Udah gitu juga kalau lagi ada dive expo di Jakarta gitu, kadang-kadang dia baik sama gue juga, kita hubungannya baik gitu, kita juga sering ngobrol sih. Kalau misalkan di Indonesia itu Om Hendro, bro, gue juga Hendro suka Hio. untuk foto, gue juga. Terus udah gitu Bu Sofi Sugiarto, gue juga suka karya-karyanya gitu loh. Jadi banyak banget sebenarnya yang suka menjadi referensi dan gitu. Oke. Nah, sekarang kita bergeser sedikit pembahasannya tentang ini. Kalau menurut lu nih ya, menurut pandangan lu, COVID ini kira-kira butuh berapa lama lagi sampai kita bisa hidup normal nih? Kalau lihat kondisi sekarang. Kayaknya gue baru nonton berita itu ditanyain ke presiden nih, bro. Aduh, kalau misalkan itu gue nggak tahu ya. Kalau gue jujur aja gue nggak tahu. Tapi yang pasti ya kita
gue nggak tahu sih bro, kalau misalkan sampai kapannya itu gue nggak tahu pasti. Tapi ya mudah-mudahan aja kita berpikiran positif banget, ini cepet-cepet selesai deh. Karena supaya kesejahteraannya balik lagi normal kan, dan Benar. kita bisa melakukan Amin. segala macamnya bisa normal. Jadi ya mungkin sekarang ya kita cuma bisa ngikutin anjuran pemerintah, terus protokol-protokol kesehatan yang udah dikasih tahu, sama ya kita bisa harus berdoa aja menurut kepercayaan kita masing-masing kan, biar kita Hmm. balik lagi nih semuanya gitu. Nah, nanti setelah semuanya udah balik, apa sih lu punya plan apa sih? Apa begitu balik, misalkan katakanlah nanti ini bulan bulan Juni bilang semuanya udah balik. Nah, Udah lu balik. plan lu apa yang bakal pertama lu lakuin? Nah, jadi gue ini ada teman gue juga di sini si Banu gitu ya, dia juga lihat. Jadi kalau misalkan gue di sini bukan bagusnya, gue melihat kita gue selama kita lagi berarti kita lockdown mandiri gitu di sini, itu juga jadi banyak apa ya? Banyak ide-ide gitu loh. Banyak ide-ide yang keluar gitu loh, karena kita kan ya kita bisa dibilang 80%, 90% kita ini kan dari kegiatan yang kita normal kan sekarang kan kita redup banget nih. Tapi di situ malah gue ide-ide yang akan gue bikin sesuatu itu malah keluar gitu loh. Yang tadinya mungkin ke distract sama kesibukan kerjaan-kerjaan yang lain gitu loh. Jadi gue ngerasa sekarang gue punya lebih mikir proyek ke depan, dan proyek ke depan yang gue pengen cita-citain emang dari dulu tapi belum kesampaian. Gue emang pengen banget gue bikin konten video traveling. Itu memang yang gue sendiri gitu loh. Maksudnya gue yang ngatur dan segala macam itu gue pengen bikin traveling video lah. Dan di situ gue juga udah referensi-referensi di masa pandemi ini, waktu kita di rumah juga udah banyak brainstorming sama teman gue. Jadi ya mungkin ke depan itu gue akan akan bikin video ini sih, video-video konten travel ini gitu loh. Hmm. Gitu. Lomba foto underwater. Wah itu ya, ternyata nggak segampang itu bro. Ternyata nggak segampang itu ya. Ternyata nggak segampang itu gitu. Maksudnya gue juga udah ngomong. Tapi kita kalau misalkan kita bisa ngumpulin orang yang bener-bener uh, mau kerjain bareng, gue positif banget sih. Gue juga pengen gitu loh. Apalagi Nikon lah ya. Nikon kita bikin gitu loh untuk kompetisi underwater foto. Itu keren banget sih, kayak kita udah pernah ngobrolin waktu itu ya. Mudah-mudahan di Hmm. depan ini harus direalisasiin tuh bro. Yoi. Karena kan kita kita juga pengen apa nge-reach market baru gitu kan. Karena kan ini underwater ini kan kategori lain nih yang sebenarnya kita di Nikon sama sekali belum pernah garap gitu. Iya, iya, iya. Iya, iya seru Iya. sih. Seru banget. Nah, maksudnya gue Uh, waktu yang pas kita udah ngobrol itu, gue juga ngobrol sama teman-teman diving, teman-teman diver yang emang fotografer gitu, juga mereka memang setuju juga dengan adanya event-event yang kayak gitu gitu loh. Cuman ya masalah sponsorship dan lain-lainnya kita mesti kerjasama untuk cari, karena eventnya kan bisa lumayan lah ya, yang kayak kita benar. ngobrolin itu. Jadi nanti mudah-mudahan Hmm. di depan masih lebih banyak lagi teman-teman yang visi misinya sama kayak kita, terus kita bisa wujudin lah yang kita Yoi. kemarin rencanain. Oke. Nah, terus pertanyaan terakhir dari gua. Hmm. Tadi kan lu udah share banyak tentang bagaimana lu mulai foto, bagaimana lu Hmm. belajar diving dan lain-lain nih. Kira-kira lu punya apa pesan buat teman-teman di sini semua kalau Hmm. mau mulai foto Foto. underwater khususnya, apa yang perlu kita perhatiin Hmm, untuk mulai foto? eh, ya sesuai sama hashtagnya Nikon kan, kita yuk mulai motret tuh, ya kan. Hmm. Jadi kalau di underwater sebenarnya sih, apalagi udah diver gitu, kita bisa kok, maksudnya paling nggak ikut dulu lah. Maksud gue kita ikut diving kalau misalkan belum megang kamera, tapi misalkan ada temen yang suka fotografi, misalkan ngambil makro, coba aja kita di samping dia kita diving bareng. Kita diving bareng, terus kita liatin mereka motret.
ngeliatin mereka ngambilnya gimana sih. Karena kadang-kadang kalau misalkan kita ngajarin orang, bukan ngajarin ya, maksudnya kalau kita lagi sharing sama orang di darat untuk foto gitu, itu akan terasa lebih mudah. Tapi bayangin kalau misalkan kita lagi di dalam air kan, kalau di dalam air kan kita komunikasi kita terbatas. Jadi enakan memang ngelihat orang lagi motret di dalam air, habis itu kita ngelihat hasilnya, dan kalau misalkan dari situ tertarik, ya kita bisa untuk nyoba foto underwater gitu loh. Karena kan kita harus suka, benar-benar suka dulu, karena kalau udah invest di alat-alat untuk underwater itu, kalau kita nggak terlalu suka atau nggak itu tuh menurut gue sangat sayang banget gitu loh bro. Karena kan dilihat lagi kan kayak lo bilang ini kan segmen yang berbeda, jadi kalau misalkan kita cuman hanya, mungkin kalau misalkan kita menjual kamera aja misalkan gitu, itu akan terasa lebih gampang. Tapi kalau misalkan lo menjual, lo udah beli, lo udah invest, udah gitu lo ternyata lo nggak terlalu suka sama yang namanya foto underwater, peralatan-peralatan itu tidak segampang itu untuk di lo mau jual atau kayak gimana tuh, walaupun ada, kalau sabar pasti ada, tapi nggak segampang itu. Jadi enakan kalau menurut gue, itu yang juga dulu gue lakuin. Jadi gue sering diving bareng sama fotografer, udah gitu gue suka gitu loh. Terus kadang-kadang kita udah bisa motret di darat nih misalkan, udah tahu kamera, terus kita bisa, kalau lo dekat sama dia kan lo bisa cobain, paling nggak lo bisa cobain ngambilnya gimana, apa, kalau lo tertarik banget dan lo interest banget sama hal itu, gue rasa pas banget gitu kalau misalkan lo mau invest dan lo mau seriusin hobi lo ini gitu loh di underwater fotografi gitu. Oke. Berarti intinya mulai motret aja lah ya. Lo mulai Yang motret penting aja lah. motret. Ini karena gue juga ada benang merah yang bisa gue tarik dari pembicaraan kita, terus hari pertama sama Dion, kemarin sama Gading gitu ya. Intinya sih kalau misalkan teman-teman semua pada mau mulai motret ya, langkah pertama ya mulai motret. Mulai Kedua ya motret. belajar gitu, jangan capek untuk belajar, jangan malu untuk nanya gitu. Iya, dan maksudnya kebanyakan orang-orang di diving pun juga gitu, dari guide dan segala macam, mereka juga nggak pelit-pelit ilmu gitu loh. Maksudnya itu yang paling penting banget juga tuh kalau menurut gue gitu kan. Jadi kita memang benar-benar kita kayak belajar sama-sama sih, keluar dari air. Biasanya tuh yang kita lakuin, misalkan kita keluar dari air, terus kita review gambar kita, terus malam karena kita di dive resort gitu kan, kita makan biasanya bareng-bareng, itu kita juga, dia ngajarin kita ngedit, ya cara ini seperti apa di review. Kalau ada senior pun juga gitu, mereka akan kasih tahu oh kurangnya ini, kurangnya itu. Nah itu kadang-kadang gue juga banyak banget belajar dari orang-orang itu gitu loh. Entah siapapun juga, misalkan gue lagi di Manado gitu, lagi diving, nah di situ ada aja gitu orang dari misalkan fotografer Singapura gitu, terus mereka hasilnya bagus gitu, mereka tuh bener-bener kayak oh besok coba ya, bukan menggurui tapi enak aja gitu loh, kayak besok lo coba deh kalau misalkan foto barang yang sama, tapi lo coba angle-nya misalkan kayak gini, itu kayak gini. Jadi kita sama-sama belajar gitu loh. Jadi di diving sebenarnya seru sih kalau untuk mau mencoba untuk fotografi underwater, seru banget dan kita bisa belajar bareng-bareng gitu. Oke. Pertanyaan terakhir, kalau lu ngedit foto lu ini pakai apa biasanya ngeditnya? Pakai Lightroom. Lightroom ya? Pakai Lightroom. Oke. Tapi banyak juga sih yang Photoshop, Lightroom gitu, tergantung mereka sukanya pakai apa gitu. Tapi kalau gue selama ini sih pakai Lightroom. Dan gue belajar dari teman-teman gue, kebetulan mereka juga pakai Lightroom. Jadi gue banyak diskusinya tentang Lightroom itu gitu. Oke, kalau gitu thank you banget bro untuk waktu lu. Thank you. Iya, Benar-benar kapan-kapan kita boleh deh memberikan ngobrol-ngobrol kita lagi. insight. Iya. Iya. Teman-teman, thank you banget ya yang udah nonton diskusi kita. Makasih banget meluangkan waktunya. Ya, Stay safe thank you semuanya, banget di rumah untuk sehat-sehat. sharingnya. Thank you Ya, untuk teman-teman yang udah hadir. Nah, gue ingetin bahwa Nikon Podcast ini kita masih ada satu seri terakhir sama Bro Jo Taslim nanti di hari Minggu jam 8. Nah, untuk event di hari Jumat besok dan hari Sabtu ada lagi Nikon Online Learning, di mana kita akan belajar tentang berbagai jenis genre fotografi. Nah, untuk informasi lebih lengkap,
bisa follow Instagramnya Nikon Indonesia, bisa ada informasinya semua di sana. Dan untuk teman-teman yang masih mau nanya sama Marshall, bisa langsung merapat ke Instagramnya @marshallsastra. Siap. Oke, paling gitu aja, Bro Marshall. Thank you so Iya, bro. much. Thank you Thank untuk you. teman-teman yang lain. Good night. Have a nice ride.